Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smeta Lovers, kembali lagi di Smeta Nova Podcast. Kali ini masih sama aku dan kalian tolong jangan bosan-bosan lagi karena kita mau membahas kompetensi-kompetensi kalian di SMKN 1 Wonosari ini. Dan kali ini nih temanya tentang kompetensi kalian OTKP. Dan di depan saya sudah ada Ibu Ning Setiawati. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Semangat selalu. Semangat selalu. Oke Ibu, kan kita mau menyapa adik-adik kita nih Bu, yang dari SMP yang sekarang lagi ujian. Ibu mau memperkenalkan diri dulu sedikit atau banyak juga nggak apa-apa Bu. Hai, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Perkenalkan, saya Ibu Ning Setiawati, Ketua Program Keahlian dari OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Salah satu program keahlian yang ada di SMKN 1 Wonosari. Oke. Ibu, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kompetensi kalian TKP ini kan Bu. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan. Dan pertanyaan pertama tentang apa sih Bu yang kita pelajari di kompetensi keahlian OTKP ini Bu? Untuk materi atau yang kita pelajari di kompetensi keahlian OTKP ini secara garis besar adalah mengenai tata kelola perkantoran secara umum. Jadi apa saja yang akan kita kerjakan di kantor, seperti umpamanya komputer, jadi segala macam komputer itu berkaitan dengan program seperti MS Word, seperti Excel, seperti umpamanya PowerPoint atau Publisher, ya itu kita kasih sebagai bekal untuk bekerja. Selain itu juga ada pengetahuan yang berkaitan dengan kearsipan. Jadi nanti kalau kantor itu kan mesti ada arsip dokumen gitu ya Bu? Ya, ada dokumen. Itu kan perlu disimpan, perlu dipelihara, perlu dicari kalau dibutuhkan. Itu juga kita kasih ilmunya biar nyimpennya rapi tapi cepat diketemukan. Biasanya itu lama ketemunya, nyimpennya rapi tapi ketemunya lama. Nah, ya, itu kalau asal-asalannya nyimpen ya gitu ya Bu ya. Iya. Biasa kalau seperti itu. Terus ada lagi mungkin ini yang dikasihkan di jurusan OTKP itu berkaitan dengan rapat, caranya mengkoordinir rapat. Gitu. Membuat agenda perjalanan dinas, seandainya ada atasan yang mau perjalanan dinas ke luar kota, menyusun agenda kerja pimpinan itu juga, atau mungkin ini public relation itu juga diajarkan juga di jurusan OTKP ini. Apalagi ya operator telepon itu juga, bagaimana kita menerima telepon, bagaimana kita menelpon dengan sopan santun dan tata krama yang bagus. Baik Ibu, pertanyaan pertama sudah dijawab ya adik-adikku. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kita belajar di SMK 1 Wonosari ini kan murid-muridnya banyak nih Bu, dan mereka juga berprestasi. Nah, belajar itu kalau fasilitasnya memadai lebih bersemangat lagi Bu. Ya, jadi apa aja nih Bu fasilitasnya? Untuk fasilitasnya memang secara umum untuk pembelajaran itu fasilitasnya secara umum itu perpustakaan memang tidak bisa lepas. Karena itu sumber ilmu kita kan perpustakaan. Tetapi untuk sarana prakteknya yang sesuai dengan jurusan itu ada 2 lab komputer. Yang satu labnya itu memang komplit, maksudnya komplit itu selain PC, printer itu juga disediakan tiap meja itu ada iPhone. Fungsinya iPhone di situ itu untuk praktek apabila kita umpamanya mengerjakan suatu pekerjaan, di sela-sela itu mungkin ada telepon. Nah, bagaimana kita menyikapi telepon masuk, kita menyikapi telepon keluar pada saat kita bekerja. Itu tidak bisa diteorikan, itu bisa aja kita praktekkan. Jadi banyak praktek-praktek tentang alat-alat gitu ya Bu? Iya, seperti itu. Untuk alat-alat perkantoran seperti umpamanya
mesin penghancur kertas, mesin arsip, gitu-gitu ya, juga. Untuk filing kabinet untuk kearsipan itu juga disediakan juga untuk sarana prakteknya. Oke. Fasilitas belajar sudah. Selanjutnya ada yang tentang prestasi. Apa aja nih Bu prestasi-prestasi dari anak-anak OTKP yang diraih selama ini Bu? Selama ini untuk prestasi itu memang ajang kita untuk mengikuti lomba itu namanya LKS, Lomba Keterampilan Siswa. Biasanya langsung dilaksanakan atau diselenggarakan oleh provinsi. Selama ini kita memang menduduki juara 2, bukan berarti tidak bisa juara 1. Nilainya itu selama ini hanya selisih 0,01, 0,02. Jadi sama aja ya Bu ya? Iya. Tapi untuk yang terakhir, tahun yang kemarin itu memang kita bisa meraih juara 1 tingkat provinsi. Alhamdulillah. Oke, prestasinya juga tidak bisa diragukan lagi, anak-anaknya juga berbakat. Selanjutnya nih, guru-gurunya Bu. Kualitas guru-guru di kompetensi kalian OTKP ini gimana Ibu? Insya Allah untuk kualitasnya, guru-gurunya untuk kemampuan menguasai pembelajaran yang berkaitan dengan jurusan itu mereka mampu semua. Mau pelajaran apa saja asal dalam lingkungan kejuruan OTKP. Iya, ya. Karena memang selain belajar dulu dasarnya dari UNJ, selama ini kan mereka juga mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Jadi tidak cuma murid-murid yang belajar, guru-gurunya pun juga belajar ya? Harus selalu belajar mengikuti perkembangan. Oke, guru-gurunya juga sudah. Selanjutnya nih Bu, ada kerjasama kompetensi keahlian OTKP ini dengan industri bagaimana Ibu? Kalau kerjasamanya sebetulnya memang bagus. Selama ini kita MOU-nya untuk sementara memang masih dengan instansi-instansi pemerintah. Tapi memang beberapa tahun terakhir kita rintis untuk dengan industri-industri seperti dengan ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Yogyakarta, itu sudah beberapa kali kita juga melakukan kerjasama. Terus ada lagi dengan Cipta Prestasi Gemilang, itu PT Cipta Prestasi Gemilang yang ada di Malang. Itu kita juga MOU untuk bekerja sama mengembangkan pembelajaran siswa, memberi bekal siswa bagaimana cara untuk bekerja di dunia industri itu yang semaksimal mungkin. Mereka juga memfasilitasi yang namanya magang. Ada magang di industri-industri sekitar Malang atau magang di industri. Sebetulnya di Indonesia pun mereka sudah bekerja sama dengan sekitar 160-an SMK se-Indonesia. Wah, banyak ya Bu, sudah banyak ya. Mereka juga memfasilitasi kalau kita mau magang ke Jepang, itu mereka juga punya kuota khusus sebetulnya untuk kesana. Ke Jepang ya Ibu ya? Udah nggak main-main ini Bu, ke Jepang. Monggo. Oke, adik-adik nih ada yang berminat ke Jepang, magang ya? Magangnya di Jepang, keren. Selanjutnya PKL, Ibu, bagaimana tentang PKL yang sudah berjalan ini? Untuk PKL memang selama COVID itu kita tidak PKL karena daring ya Bu ya. Daring, selain itu juga prokes juga tuh. Nah itu kita melakukan project work, jadi mengambil data di instansi lalu kita buat laporan. Tapi untuk ini tahun 2022 ini memang direncanakan kita PKL langsung untuk turun ke instansi-instansi. Selain itu juga kita juga memfasilitasi kalau memang mereka mau ke industri-industri juga bisa, tapi dengan syarat kalau industri itu di luar wilayah Gunung Kidul itu harus ada izin dari orang tua. Iya, pastinya. Walaupun anaknya berminat, tapi kalau orang tua tidak mengizinkan, sekolah tidak bisa melepaskan. Betul sekali, nggak bisa maksa ya Bu ya. Selanjutnya ada tentang kurikulum Ibu. Bagaimana? Apakah kurikulumnya sudah sesuai dengan industri apa belum nih Bu?
Kalau kurikulumnya memang kita harus mengejar industri, memang industri selalu di depan, jadi kita harus mengikuti terus. Caranya bagaimana? Selain kurikulum yang sudah ada, kita memang melakukan sinkronisasi kurikulum. Tiap awal tahun pelajaran itu ada sinkronisasi kurikulum. Selama ini sinkronisasinya itu kita lakukan dengan isi Yogyakarta. Sudah hampir beberapa tahun ini dengan isi Yogyakarta. Baik. Kurikulumnya jadi selalu disinkronisasi dan selalu sama dengan diupdate gitu ya. Nah, setelah lulus nih Bu, kan ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, tapi kan kebanyakan ada yang mau kerjanya lebih banyak ya Bu ya. Iya. Kebanyakan. Jadi prospek atau peluang kerja lulusan ini gimana? Iya, namanya saja SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, tapi memang arahannya kita kan bekerja setelah ini karena yang didapat itu kan keterampilan-keterampilan. Nah, lowongan untuk OTKP ini itu biasanya kalau di instansi, di industri itu biasanya admin. Yang pertama, admin itu bisa admin HRD, admin marketing, admin produksi, admin bagian penjualan, atau admin IT karena mereka dibekali dengan dasar yang sama. Selain itu juga bisa menjadi staf operasional, bisa juga menjadi front office, bisa juga menjadi resepsionis, atau mungkin untuk perkembangan berikutnya apabila mempunyai talenta yang bagus mungkin bisa ditarik menjadi sekretaris kan ada sekretaris junior, ada sekretaris senior, nanti naik sesuai dengan jenjang jabatan yang ada di industri yang ditempati. Ibu. Jadi kerja lulusan kompetensi kalian juga sudah tertata ya Bu ya, dan sekolah juga menyalurkan, tidak ya udah lulus aja, enggak gitu ya Bu ya? Ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus Bursa Kerja Khusus. Itu kan juga menampung dari permintaan dari industri, umpamanya mau minta tenaga ini berapa, tenaga dari OTKP mau minta berapa orang, biasanya nanti langsung menghubungi BKK untuk disalurkan. Ya Ibu, terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya udah selesai Bu, tapi Ibu ada nasihat lagi yang mau disampaikan untuk adik-adik kita mungkin? Untuk adik-adik kita yang berminat di jurusan OTKP, jangan khawatir. Nanti kalian umpamanya mempunyai keinginan untuk bekerja dalam bidang perkantoran, masuk saja di OTKP karena di sini kalian dibekali dengan ilmu-ilmu selain pengetahuan juga keterampilan yang memadai agar kalian bisa bekerja di kantor-kantor, di industri-industri yang kalian impikan juga ya Bu? Iya, yang kalian impikan juga di situ. Demikian adik-adik. Terima kasih Bu, ini seru sekali. Nah, untuk adik-adik nih yang masih bingung atau mungkin kita tadi belum bahas, kalian bisa tanya-tanya di komentar. Nanti kita podcast lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik ini Bu. Biar bisa ketemu lagi kita ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu menyempatkan waktunya kali ini, dan semoga bermanfaat untuk adik-adik kita dan sama-sama. Biar lebih semangat, lebih mantap lagi mau masuk di ini OTKP ya Bu ya. Kalian jangan ragu, jangan gelisah, jangan takut. Kita di sini sama-sama belajar. Belajarnya asik, seru, ibu guru dan bapak gurunya juga seru-seru semua. Adik-adik, sekian dulu podcast kita kali ini. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang baru lagi. Mohon maaf bila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.